Oke, selamat pagi semuanya. Kidos, parent, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami yang berjudul How to Pitch Your AI and Machine Learning Idea with PictoBlocks. Saya, Miss Caca, akan menjadi host hari ini dan sangat senang melihat antusiasme teman-teman semua nih dalam belajar dan berinovasi bersama kami. Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian program Codever 6.0, merupakan sebuah kompetisi coding, AI, dan juga robotik internasional terbesar dari STEMpedia. Hari ini kita akan mempelajari nih bagaimana cara menyusun ide dan menerapkannya ke dalam proyek yang kalian buat. Nah, Miss nggak sendirian, Miss juga telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Pertama, kita akan mendengar sharing dari Alta Fasrais Widianata, selaku finalis nasional dan global Codever 5.0, serta student ambassador yang akan membagikan pengalamannya dalam membuat proyek di Codever 5.0. Kemudian kita akan belajar langsung dari Mr. Dwima yang akan memberikan panduan praktis serta tips menarik untuk kalian semua. Mari kita mulai dengan pembukaan dari saya dan sedikit overview mengenai program Codever 6. Nah, apa sih Codever itu? Jadi Codever itu merupakan kompetisi coding, AI, dan robotik internasional yang diselenggarakan oleh STEMpedia. Kompetisi ini juga bertujuan untuk menciptakan solusi bagi tantangan dunia nyata dengan berfokus pada Sustainable Development Goals dari PBB. Selain itu, Kodekido juga adalah mitra resmi dari Indonesia yang telah membantu mengorganisir kompetisi ini selama beberapa tahun terakhir. Untuk kategori pesertanya, Codever terbuka untuk 3 kategori usia. Yang pertama ada elementary 7-10 tahun, yang kedua ada junior 11-14 tahun, dan yang ketiga ada senior di 15-18 tahun. Nah, tema proyek apa aja yang bisa kalian buat? Jadi, peserta dapat membuat proyek dengan tema-tema yang sangat relevan untuk dunia kita. Yang pertama, itu ada Clean Energy and Sustainable Cities, lalu ada Climate Action and Responsible Consumption, lalu ada Good Health and Well-being, dan yang terakhir ada Industri, Innovation, dan Infrastruktur. Nah, apa aja yang bisa kalian buat? Nah, dengan menggunakan Roblox, peserta dapat membuat berbagai jenis proyek, seperti AI and machine learning project, lalu ada hardware, ada game, dan yang topik terbaru dari STEM Media yaitu 3D and XR. Nah, untuk Codever sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada online selection, lalu ada regional, ada national round, dan terakhir ada di global round. Nah, untuk online selection merupakan tahap awal kompetisi Codever, di mana lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia akan mengunggah proyek mereka. Lalu, para juri akan menilai proyek berdasarkan kreativitas, fungsi, dan presentasi. Untuk batas waktu pengumpulan proyek hingga 25 Januari 2025. Lalu, peserta mengunggah proyek mereka secara lengkap sesuai dengan tema yang dipilih. Untuk seleksinya, 5 tim terbaik per kategori usia di setiap wilayah akan maju ke berikutnya. Regional Round akan diadakan pada 9 Februari 2025 di lebih dari 20 Kodekido Centers di seluruh Indonesia. Untuk pesertanya merupakan regional finalist dan general public. Lalu, para juri akan memilih proyek secara langsung dan memilih 10 tim terbaik dari masing-masing kategori usia dengan total 30 tim yang akan maju ke babak nasional. Untuk babak nasional akan diadakan pada 22 Februari 2025 di Jakarta. Lewat kok. Peserta 10 tim terbaik dari kategori usia dari babak regional, lalu 200 lebih general public. Untuk seleksinya, juri akan memilih 3 tim terbaik per kategori usia, ditambah 3 penghargaan khusus, sehingga total 12 tim akan mewakili Indonesia di babak global. Nah, untuk Global Round akan berlangsung pada April 2025 di Doha, Qatar. Ini merupakan kesempatan besar ya bagi finalis untuk bersaing dengan peserta dari Untuk peserta tahun lalu, pada tahun 2023, lebih dari 300.000 tim dari 60 lebih negara berpartisipasi di Codever. Jadikannya salah satu kompetisi coding terbesar di dunia.
Lalu dengan hadiah total senilai $25.000 tersedia untuk para pemenang. Untuk penilaian di Codever 6.0 dilakukan di tahap kompetisi dengan kriteria yang berbeda. Yang pertama untuk online selection, penilaian meliputi cover image, deskripsi project, konsep inovasi, coding, dan AI, serta alasan memilih tema. Project juga dimulai dari video pengenalan dan slide presentasi. Untuk regional round, peserta mendapatkan banner digital, demo project, dan melakukan presentasi langsung melalui Zoom atau di Kodekido Center. Untuk national round, pendidikan mencakup banner digital, demo project, presentasi langsung di lokasi acara nasional di Jakarta, dan showcase di website. Yang terakhir, untuk global round di Qatar, peserta yang lolos akan mempresentasikan proyek mereka di panggung internasional. Berikut adalah jadwal lengkap untuk Codever 6.0. Untuk webinar, 3 webinar telah diadakan pada 19 Oktober, 3 November, dan hari ini di tanggal 1 Desember 2024, dan nantinya di bulan Februari 2025 kita juga akan mengadakan webinar lagi. Untuk pendaftarannya, pendaftaran telah dibuka sejak 1 Oktober 2024. Lalu untuk special class dimulai dari pertengahan Oktober hingga akhir pengumpulan proyek. Pengumpulan proyek sendiri batas akhirnya adalah di 25 Januari 2025. Nah, selain pengalaman dan keterampilan didapatkan, Codever juga menyediakan hadiah-hadiah menarik nih dengan total lebih $25, termasuk perangkat teknologi, chip, dan banyak lagi. Jadi, selain berkompetisi, ini adalah peluang besar untuk mengembangkan karir dan portofolio kalian. Nah, untuk teman-teman yang ingin registrasi, caranya mudah. Yang pertama, kunjungi bit.ly/codever24 untuk mendaftar, lalu ikuti webinar gratis dari Kodekido untuk belajar tentang PictoBlocks. Dan yang terakhir, kumpulkan proyek kalian sebelum deadline dan bersiaplah untuk tahap seleksi. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kompetisi inovasi global ini. Untuk registrasi, terdapat dua pilihan pendaftaran untuk Codever 6.0, yaitu via Kodekido dan juga via website Codever. Untuk via Kodekido dikenakan biaya sebesar 350.000, itu udah termasuk kesempatan mengikuti hingga tahap regional dan nasional, serta akses ke webinar gratis tentang CryptoBlocks yang diadakan oleh Kodekido. Untuk via website Codever dengan biaya $25 atau sekitar Rp390.000, dan pendaftaran langsung melalui website resmi Codever. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bimbingan lebih mendalam, Kodekido juga menyediakan Codever Special Class. Kodekido menyediakan kelas pendampingan khusus untuk membantu peserta mempersiapkan proyek mereka pada track 1 ataupun track 2. Untuk track 1, peserta akan mengikuti 8 sesi kelas dan dapat diikuti secara online ataupun offline yang mencakup pengenalan PictoBlocks dan teknologi AI, penggunaan extension yang ada di PictoBlocks, lalu pembuatan proyek berbasis machine learning menggunakan hardware. Untuk track 2, peserta akan belajar merancang dan memprogram robot AI untuk menggunakan Quarky untuk menyelesaikan 11 tantangan yang dirancang untuk aksi iklim. Namun, untuk kelas pendamping di track 2 ini tidak semua center available, hanya tersedia di 5 lokasi center Kodekido. Yang pertama ada di Gading Serpong, lalu ada di Permata Buana, Kelapa Gading, pada Pantai Indah Kapuk, lalu yang terakhir ada di Bekasi. Dan hanya berlaku untuk murid aktif Kodekido saja. Dengan kelas ini, peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari mentor Kodekido untuk memastikan proyek mereka siap bersaing di Codever. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke sesi pertama. Kita akan mendengarkan sharing dari Alta Fasrais Widianata, salah satu finalis nasional dan Global Codever 5.0, sekaligus student ambassador Codever. Alta akan membagikan pengalamannya dalam membuat proyek, tips mendapatkan ide, serta bagaimana cara merealisasikan ide tersebut. Please welcome Alta. The time is yours and get to sharing your screen, okay?
This is my intro. Sorry if it things go laggy at first. Let's move on to the next slide. There. Good morning, everyone. Nice to meet you all. And I hope you're very excited about what I'm going to present. I'm a student ambassador of Codeverse since 2023. And today I'm going to be presenting to you about Codeverse 6.0 International and some help about all regarding to it. Before you get started, let's get to know all about me. My name is Elsa. Sorry if things get laggy. Let's get to know about me. My name is Elsa Filter via NASA. You can call me Elsa for short. I am a 14-year-old ninth grade student at Codigido Semarang. Some of my achievements in coding are NASA Daytona chose me as a winner of Coolest Project 2021. In Codiver 5.0 International, I made the It Up to the global round in Dubai thanks to my project designed for caring seniors to overcome their daily problems. There are more competitions I joined, like the I won like the National Junior Cybersecurity Olympiad, Hong Kong International Computation Olympiad, Southeast Asian Computer Science Olympiad, Indonesian Youth Robotics Competition, and more. Let me share my coding experience. In 2019, I began my coding journey. Lessons hit hard at first, but as I continued to learn, I began to improve, starting from scratch to websites. I joined coding competitions to improve my skills, and I also began to learn about AI and machine learning while learning about PictoBlocks. Although I may not make Scratch project anymore, I still use Scratch modifications or and other programming languages like Python or HTML. You can see the latest information about me here in the link below. For those who are unfamiliar with Codever, or who doesn't have that much information, it is the biggest international fest where participants create innovative projects with hands-on learning using PictoBlocks to improve the world. From 2019, it's getting bigger annually with more participants and more projects every year. This is the sixth, and you could be one of the people who can improve the world and today. For more information, go to the official website of Codever. You can go to it online if you do. Speaking of it, for those who don't know about AI is the intelligence that machines, especially computer systems, exhibit. It's a technology that can solve problems in a similar way to humans. It has been applied to the real world with Siri or Alexa, which uses voice recognition and Face ID and security using face recognition, voice and face recognition, respectively. Now, it's popular thanks to OpenAI's ChatGPT, an AI that can answer questions and have a conversation. There are lots of AI tools nowadays that can blow your mind. Go ahead and look for one on Google. So, despite speaking of AI tools, here is what I made for Codever 5.0 International. Ikaya, your elder caring AI assistant, dedicated to seniors living alone with many essential tailored to their needs, features tailored to their needs of entertainment, healthcare, and remembering. These features are powered by innovative extensions such as ChatGPT, which is used to trigger calls when they are sick or fallen in an emergency, or when the scheduled event has started, post detection to count for each move, for each stretch, face recognition to tell the name of someone's face, Arduino we used to make the robot move, and
open or close medications separately, and more. Also, if you want to see my presentation and demo of how Ikaya works, scan this QR code below. So, how did Ikaya go well? Let me tell my success story. Quiver made me gain knowledge about AI and hardware and got me to generate unique ideas while with machines while plugging in code and wires, making sure it ran properly. And of course, it's not easy to be made. I encountered some bugs while making this project, but I managed to fix all of them. After I submit, my project and idea are good enough to proceed all the way up to the globals, despite something going wrong in every round, like when like the laptop when the laptop is lagging. The global round is the best round so far. It made me discover people around the world while enjoying a new world of errors from the UAE like never before. Despite my not winning of the global round, my beneficiality led to me to have an elderly charity event. All thanks to my revolutionary idea of caring to the elderly. I call this the bonuses in honor of my idea. The moral is that no matter if something goes wrong, it can be resolved and your idea can keep you successful. This could happen to you as well. So what could you do? How do projects start? Well, it requires 4 steps on creating a project for Codiver 5.0 International. It is a process that involves learning, seeking, and solving. After registering, here is how Codiver projects are made. You can identify problems from your region, city, or country. Like if your city is suffering from flood, you could just make a flood preventing project. You can also look for the United Nations Sustainable Development Goals for your ideas. There are lots of useful AI tools that can be used for your project idea, just like what I said, which can you can search it online and analyze public data sets to identify problems through trends. You can talk to people or team members for ideas, but if all doesn't work, you can focus on your interests or what you're passionate about. Like if you're interested in plants, you can make a project about plants like Planticon by Mikaela. Others are like combining technologies with needs, testing your ideas, ensuring possibility, and making sure your ideas to write your ideas on a document or whiteboard so you can keep track of it. The next step is to create your project. Getting everything you need for your project, like hardware, materials, extensions, etc. Or you can just have the things you need by shopping in online using online shopping tools like Shopee and Tokopedia. Then you use the ideas you already found, create your project in PictoBlocks, making sure it fits those themes of innovation. Connect it with hardware if needed or necessary, and get your team members to help on designing and constructing. You can need to check and fix the bugs that are something that could go wrong in your project. You can test all programs and test and check for any problems, but you need to be aware that there are common problems every day the all students encounter which caused by pixel blocks, like when clones don't appear or when not all sprites are saved in a file. But what's important is to keep calm and find a solution. If you have a friend or a member, collaborate with them for help and get it resolved. Finally, is to present and edit. There's an officially provided project presentation template you should use to edit and to talk and about your project and make sure it fully explains all about your project. Make sure it to set it up as a script to speak and make sure you speak clearly. Have recordings of your project for your demo, making sure it runs properly. Edit your presentation and demo using an editing software like CapCut. And once you uploaded your video, submit your project in the link provided before the deadline.
When the submission is good enough, you move on to the regional round. There are 3 rounds in Whatever 6.0 International, the regional, national, and the global round. The reason why I added a bonus round is just for honor of people's ideas, like all that you can use it as a reflection, etc. It has made me do different words to be competition from the digital to the physical, where judges choose people's projects from different places. If you succeed, you move on to the national round. I don't have to tell you that much because you can just read it all, and Cody Kido already provided the 3 rounds to you. So the topic of today's presentation is to implementing an ideas to a project, which involves a systematic approach that bridges the gap between conceptualization and realization. This graph can explain it all. But firstly, you define your goals and objectives. Then you'll develop a detailed action plan. If your team isn't single, you can assign specific roles and responsibilities to each team member, including yourself. Secure necessary resources on how those resources are gonna use in your project. Finally, you iterate and check your idea on how is it possible within your project. Like, how could you just make something float using magnets, which is possible in real life. Don't forget to compare your ideas with existing solutions, which helps with your project ideas and create a unique selling points for your ideas. Now, I'm going to share to you tips and tricks related to time management, which is important to our success. You could just set goals to help you keep track of your progress. Separate your project into separate tasks for each feature, as well as subtasks for each subfeature, etc. When such a task is finished, be kind to yourself by rewarding yourself by getting something good or taking a break. Another strategy is targeting, is when you set up side goals based on your deadline. For example, if the deadline is in 30 days and the tasks you do are in the project are 10, you could just finish each task or in 3 or fewer days. If you still have time, you can use it to check and improve your project. Lastly is the Pomodoro method, one of the most common time management settings. How it works is that you start a session or Pomodoro with 25 minutes of work, then take a break for 5 minutes. 5 minutes. Sorry if there's a problem. Then do another session. After 4 sessions, take a 30-minute break. It's supposed to be minutes, not seconds. By the way, not only that, but there are other tips and tricks you can do to enhance your project and its creation, presentation, and public speaking experience by making it unique and stand out for others. First is to be open minded and think outside the box, which means that you have a growth mindset. Like, you to try something, you think differently, like what Steve Jobs did when introducing the iPhone in 2007, which is very different than all the other phones at that time, shocking the audience. Teamwork can mix ideas, like when Leonardo is interested in music, and that's why he, together with Alex, created an idea mix to make the unique Melody AI. You can use the ideas like your teammate, friend, past winners, existing solutions, or anything. With idea mixing, you can make infinite possibilities of ideas. So, what's also important is to keep being yourself calm and staying positive, which makes your recruiting experience more pleasant and makes you sure you're happy working and feel like you just wanted to work on your coordinator project. Even if something goes wrong, like take even if something goes wrong, like taking a deep breath for relaxation is one of the things that you can just simply do to keep yourself to calm and stay positive, and gaining experience like confidence.
like I can do it, everything is possible, or anything some sort of like that. 4 is to repeat and train. Rehearse. You might experience errors during your presentation, especially when you stutter or don't know your hand gestures. So make sure you have your recognizable script, and so you can recognize it easily, that you don't have to read it, your script and online gestures. You can learn more about hand gestures online, and the final step is to try the best for your success. You should just simply do what all you could just do, even though you wasted your time or something could go horribly wrong. Making sure you've tried effortful progress. Trying to make your idea the best, even though it's too late. So here is the video about the project Ikaya, and you will see that a simple small prototype project with just a demo can grow up to the global round with an extra charity event in honor of my idea. In our busy modern world, more parents in the world are seniors. This is a national round that takes place in ACS Jakarta, and I presented it all by myself. I've been thinking, I think this is the most well I presented. That's why I decided to create AI. Your other carrying AI is it. And this is a recording of me in the global round. I see lots of people who succeeded in global round. And I believe that these people have went so far that their ideas can spark the entire world. You can see people from other countries in this one, like the one from Iran. And finally, the charity event from Cambodia where I showed to the elderly. This because my idea could be so useful, I could just show it to the world, all elderly. Which let me show the fact that AI can be so revolutionary and innovative to solve problems for the elderly. Terutama untuk Alta yang begitu tinggi sudah tidak diapresiasi. Kami sangat berterima kasih atas kebanggaan ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kami semua pelajar yang berada. Sekali lagi, saya berterima kasih. And that's that real feedback from that elderly in Indonesia. So, and that's all I got to show you. Thank you so much for your kind attention. I hope this presentation helped you in your journey to Codiver 5.0 International. You can tell to me if you have any questions, and you can just ask a question anytime by asking to my Instagram account of Altavadra Rasa, as you can see below. See you and have a good day. Outside, despite 120 attempts, rises for the future. Yay! Yay, okay, thank you so much, Alta. Okay, all right, Alta, we will save the question and answer session for the end of the webinar, okay? Okay. Let me stop your screen sharing now. Okay. Udah.
Okay, thank you so much, Alta, for sharing your inspiring Welcome. story. Oh yeah, Alta. And valuable tips with us. It's truly amazing to hear directly from someone who has successfully participated in Codever. Your story will surely motivate everyone here to start exploring their own creative idea. Semoga teman-teman di sini tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga semakin termotivasi untuk mulai mengeksplorasi ide-ide kreatif kalian. Ingat, setiap ide kecil bisa menjadi solusi besar untuk masa depan. Jadi, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya untuk belajar lebih banyak lagi. Baiklah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bersama Mr. Dwima. Dalam sesi ini, kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana demo proyek-proyek AI dan machine learning menggunakan PictoBlocks. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai cara menyampaikan ide proyek dengan efektif, sekaligus bagaimana cara memastikan bahwa ide tersebut dapat diimplementasikan dengan realistis. Langsung saja kepada Mr. Dwima, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Caca. Oke, selamat siang semua. Good afternoon everybody. Oke, Good afternoon. thank you for the response. Good afternoon. Ya, oke. Today, Mr. Perkenalkan diri dulu. Nama Mr. Dwima, Mr. Teacher dari Kode Kido Denpasar. Oke, untuk hari ini kalian tahu kan kita ada di webinar apa? Kita ada di webinar Kode Kido, yaitu webinar How to Pitch Your AI and Machine Learning with PictoBlocks. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Miss Caca tadi, Mister akan mulai saja langsung. Untuk yang pertama, oke, kenapa kita harus pakai PictoBlocks? Ya, karena oke. Mungkin kalian boleh lewat chat ya jawabnya. Kalau misalkan Mister sambil jawab, kita komunikasinya lewat chat, ya. Oke. Nanti kalau udah open session pas di akhir, boleh kita sambil ngobrol bareng, oke? Oke, jadi kita pakai PictoBlocks itu kenapa? Karena untuk si Codevor ini penyelenggaranya adalah Stempedia. Stempedia itu yang membuat si PictoBlocks platform PictoBlocks ini. Jadi untuk machine learning dan AI yang akan kita gunakan nanti di extension PictoBlocks, kita akan pakainya di PictoBlocks itu. Oke, seperti itu ya. Karena untuk Codevor kita diwajibkan juga untuk menggunakan si PictoBlocks ini. Oke. Kemudian di PictoBlocks ini kita memerlukan yang pastinya laptop atau komputer yang memiliki kamera dan minimal RAM atau standarnya biasanya kalian memerlukan 8 GB RAM. Seperti itu. Jadi itu standarnya supaya nanti saat menggunakan extension dari si AI ini di PictoBlocks ini lebih smooth seperti itu, biar tidak crash ataupun lag seperti itu ya. Kemudian kalian juga harus mendownload si PictoBlocks ini dari di sini ada linknya bit.ly.download PictoBlocks atau kalian bisa langsung aja search di Google download PictoBlocks yang terbaru ya. Yang terbaru itu ada yang versi 8 titik something something. Mister lupa pastinya yang pasti dia versi 8. Nah, di situ ada beberapa extension baru yang tadi juga Miss Caca jelaskan bahwa ada kategori baru yaitu 3D NXR. Jadi yang hanya ada 3D NXR-nya itu di version yang paling baru. Kemudian yang terakhir, kalian pasti perlu internet connection. Karena kenapa? Saat menggunakan si PictoBlock ini, dan extension AI ataupun machine learning-nya, kalian akan menggunakan internet sebagai pemrosesan si AI itu. Oke, ini ada yang bantu Mister. Jadi versi terakhir itu 8.0.1 seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama, Mister akan menjelaskan dulu tentang machine learning sambil Mister buka PictoBlocks-nya Mister ya. Tunggu sebentar. Oke, Mister akan share screen lagi.
sorry. Oke, kalian pasti sudah banyak yang tahu ya AI, apa namanya, Pictoblocks ini ya. Nah, di chat juga Miss Sapira bantu untuk, share link dari, link download dari Pictoblocks-nya. Oke, eee, seharusnya kalian sudah cukup familiar dengan si Pictoblocks ini karena dia tampilannya mirip seperti si Scratch ya. Jadi emang, si Pictoblocks ini itu, kurang lebih, sama, seperti seperti si Pictoblocks ini sama seperti si Scratch, cuma dia, memiliki banyak, extension, AI dan machine learning-nya, seperti itu. Kemudian, sebenarnya si Pictoblocks ini ada yang offline dan juga ada yang online. Jadi bedanya apa? Kalau yang di offline, kalian akan melihat, machine learning environment dan machine learning teachable machine. Jadi ada 2 pilihan machine learning yang bisa kalian pakai nantinya. Tapi kalau di, Mister ganti ke yang ke yang online, jadi kalian hanya memiliki satu opsi, yaitu machine learning dengan teachable machine learning. Apa itu teachable machine learning? Sebenarnya sama aja dengan, machine learning yang disediakan oleh Pictoblocks. Cuma dia terbatas di sini, karena hanya bisa apa namanya, memproses data-data seperti image, audio, dan pose. Sedangkan kalau kita lihat di, Pictoblocks ini, nanti kita sambil coba juga ya, akan lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Misal langsung coba tes, latihan kita coba suatu project ya. Oke, jadi setelah kalian buka, project baru di Pictoblocks, kalian, ke bagian bawah sini ada add extension ya. Jadi kalian bisa lihat, kalian akan menggunakan, machine learning yang mana. Bedanya itu kalau yang dari Pictoblocks-nya langsung itu lebih banyak dan juga dia, diprosesnya langsung dari laptop kalian. Kalau yang machine learning teachable itu kalian menggunakan, eee, dari cloud gitu. Jadi benar-benar pakai internet, langsung, dari, Google itu dia memprosesnya. Kalau yang machine learning environment yang biasa itu dari, si Pictoblocks atau Sampedianya langsung, seperti itu. Oke, untuk contoh kali ini Mister akan pakai yang machine learning environment. Oh, ini Mister ada, notifikasi karena Mister udah menambahkan, jadi Mister langsung ke bagian sini, kemudian kalian akan lihat ada OpenML environment. Nah, di sini Mister udah ada contoh 2 nih, tapi kita mau langsung coba ya, bareng-bareng ya. Mungkin kalian juga bisa buka, aplikasi kalian, aplikasi Pictoblocks kalian sambil kita mencoba. Oke, di sini Mister mau buat baru, Mister mau buat, 4, tentang pengklasifikasian buah. Jadi Mister bilang, buah, klasifikasi buah. Kemudian, machine learning ini akan membedakan buah, seperti itu misalkan. Jadi kalian boleh isi si deskripsinya atau enggak, yang penting, judul dari project, machine learning-nya harus ada. Kemudian karena Mister mau apa namanya, mengecek tentang buah, Mister biasanya akan pakai yang image. Jadi kita menunjukkan gambar ke kamera untuk si machine learning-nya mengetahui ini tuh buah apa, seperti itu. Tapi kalian juga bisa lihat di sini, ada beberapa hal lain yang bisa kalian, gunakan. Apa namanya, objek atau pose, atau hand pose, atau audio, atau numbers, atau text classification. Jadi ada banyak. Jadi nanti, project kalian itu, bisa lebih berkembang lagi, nggak hanya cuma tentang pakai gambar, seperti itu. Tapi yang lebih gampang, memang lebih banyak dipakai itu adalah image classifier. Oke, langsung aja misal buka create. Nah, nanti ada hold your horses, itu bukan maksudnya kuda ya. Jadi itu maksudnya tunggu dulu. Nah, ini masih diproses gitu katanya, biar kita bisa buka. Oke, kita langsung aja, Mister mau, membedakan 4 buah nih. Jadi satu ada buah stroberi.
Kemudian yang 2 itu buah jeruk. Terus kita bisa tambahkan lagi ada buah mangga. Dan yang terakhir, Mister, ada buah apel. Jadi, kelasnya ini kalian sesuaikan namanya, supaya kalian tidak bingung ini saat si machine learning-nya mendeteksi atau mengetahui apa dari pola yang kalian, apa dari data yang kalian kasih itu, ini tuh tentang apa. Oke, karena Mister harus pakai kamera, jadi mungkin Mister harus matikan kamera videonya Mister dulu ya. Oke, Mister langsung coba saja. Mister mau buat ini yang tentang strawberry. Oke. Jadi kalian harus kan di sini kan ada contoh, ada 2 pilihan untuk memasukkan data. Satu, upload dan webcam. Jadi yang lebih gampang supaya banyak datanya yang masuk, kita pakai webcam. Tapi kalian kalau misalkan kalian, mengupload-nya juga nggak apa-apa, jadi satu-satu di-upload-nya. Jadi mungkin lebih, bervariasi datanya, nggak cuma satu gambar, seperti itu ya. Oke, Mister akan coba, tunggu sebentar. Jadi bisa ditahan. Nah, itu kan ada langsung diambil fotonya sebanyak udah hampir 100. Nah, 100. Oke, Mister 100 saja. Jadi, semakin banyak data yang kalian berikan, atau semakin banyak image atau gambar yang kalian berikan ke si machine learning ini, dia semakin pintar untuk, mengklasifikasikan, apa namanya, data yang kalian mau coba, eee, bedakan, seperti itu. Oke, yang kedua, si jeruk. Mungkin Mister akan 100 juga. Ups, oke, 100. Terus mangga. Oke, dan satu lagi apel. Oke. Oke, kalau sudah kalian memberikan data ke si machine learning-nya sesuai dengan kategori yang kalian buat atau kelas yang kalian buat, kalian klik train modelnya. Nah, di sini akan, cukup memakan waktu tergantung data yang kalian berikan. Kalau misalkan ada 4 dan masing-masing 100 foto nih, mungkin akan agak lama seperti itu. Karena dia harus memproses dan mempelajari pola dari gambar-gambar yang kalian berikan, dari data-data yang kalian berikan. Nah, nanti mungkin kalian harus tunggu agak lama, tergantung juga dengan data yang, kalian masukkan di sini. Nah, sambil menunggu mungkin misal bisa oh, ini udah nih. Udah ada datanya mulai di-training. Oke, mungkin sambil nunggu, Mister mau tunjukin juga yang misal hidupin kamera lagi deh. Kalau yang di Teachable Machine Learning, Teachable Machine yang dari Google, kita langsung pilih misalkan ini. Misalkan gambar juga kan kita maunya. Kemudian kita bisa pilih antara yang embedded image model ataupun yang standar. Kalau Mister pilih yang standar aja, nah kurang lebih sama juga nih caranya. Jadi tapi nanti bedanya saat kalian, mau menggunakan si machine learning ini, kalian harus ekspor modelnya dulu. Jadi, setelah di-training akan kita ekspor, diekspor dan akan ada link-nya di bagian sini setelah selesai di-upload modelnya ke cloud, seperti itu. Nah, ada link yang di sini yang bisa kalian pakai, kalian copy aja link-nya nanti, kemudian kalian balik ke si oh ini masih ini soalnya, ke Pictoblocks nanti ada di bagian kalian pilih extension yang Teachable Machine. Jadi bukan yang machine learning dari si, Pictoblocks-nya langsung ya. Nah, di situ saat kalian, tambahkan extension, Teachable Machine-nya itu, kalian paste si link dari Teachable Machine-nya tadi, seperti itu.
Mungkin kalau dari kalian yang les di Kode Kido udah pernah coba ya. Mungkin selain aplikasi Pictoblocks dan Teachable Machine ada juga namanya Machine Learning for Kids itu. Kurang lebihnya sama juga itu kan. Ada yang pernah pakai nggak? Like an hour to 3 minutes. Oke, oh ada yang pernah juga. Oke, jadi itu juga sama hampir mirip dia. Dia juga pakainya Teachable Machine kalau nggak salah. Itu juga, tapi kalau yang itu kan terbatas, dia nggak bisa di-save juga gitu. Jadi kalau di sini, di Pictoblocks, kalian bisa save si ininya. Oke, sambil masih menunggu nih, agak lama, lumayan lama juga ya. Karena data yang Mister masukkan itu cukup banyak. Seperti itu. Oke. Cannot download. Mister sambil baca-baca ini. Mungkin sambil menunggu, kalian ada pertanyaan? Do you have any question for now until the loading the training is done? No. Atau kalian ada yang sedang mencoba juga? Oh no. Ada, oke. Mister sambil tanya deh. Kalian ada yang pernah ikut Codevor nggak sebelumnya nih yang di sini? Oh, Saka ada question. Coba questionnya apa Saka? Saka 180915. Oh, Jason juga. Jason, di chat aja Jason. Can we add library Panda or LMMA? Oke. Kalau library Panda, kalian harus lihat ininya. Di extensionnya itu kan ada beberapa. Kalau Panda kayaknya enggak ya. Add join. Oke, Jason Help. LLMA. Can we use Python mode? Ya, you can use Python mode. Oke, ini udah mau selesai nih. Sebentar, yang tadi bilang apa namanya? Tambahkan library itu ntar ya, sambil Mister gini ya. Kita lanjut dulu. Oke, kalau sudah, kalian nanti akan lihat di sini ada testingnya. Nah, Mister coba tes. Oh, karena Mister masih pakai kamera di sini. Oke, jadi saat kita tunjukkan, ya pasti dia langsung mendeteksi mangga, jeruk, strawberry. Jadi karena datanya Mister cukup bagus di sini, jadi dia langsung cepat membedakan atau mengetahui yang mana strawberry, yang mana mangga, yang mana apple ya. Karena kemarin Mister coba pakai project yang lain itu dia kadang tidak efektif. Seperti itu. Jadi yang paling penting data yang kalian masukkan di sini itu harus banyak dan juga baik ya. Oke, kemudian coba Mister export modelnya. Mister di sini contohnya pakai blok aja dulu ya. Kalian tadi ada yang nanya pakai Python boleh nggak? Boleh banget. Kalau memang kalian udah jago di Python, kalian bisa pakai Python. Oke, di sini ada bilang hold your horses lagi, jadi kalian harus menunggu sambil berkuda. Enggak. Oke, dah. Oke, tadi sambil kalau sudah kalian masuk apa namanya? Selesai menggunakan apa namanya? Membuat si machine learning tentang perbedaan buah tadi, dia akan muncul di sini beberapa kode yang bisa kalian pakai ya. Sebentar. Tadi ada yang nanya pakai Panda atau enggak itu mungkin bisa dilihat di sini ya, Mister kurang tahu juga mungkin Mister harus cari tahu lagi tentang yang Panda dan LLMA itu. Tapi kalau misalkan kalian pakai hardware yang tersedia untuk bisa kompatibel dengan si PictoBlock ada yang di bagian board ini. Ya. Jadi ada beberapa di sini nih. Lumayan banyak juga nih. eWatch, Arduino, Arduino Mega dan sebagainya ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan yang tersedia di PictoBlock-nya. Kalian bisanya connect-nya dengan apa atau kalau tambahin library itu bisa atau enggak dari bagian ininya aja. Seperti itu. Oke.
Dikit lagi mungkin langsung bisa contohkan. Tadi kan sudah, Mister masih close kamera dulu ya, karena kita harus pakai coba ini. Jadi kalau ada open recognition window sini, dia langsung akan membuka kameranya Mister. Karena untuk melakukan testingnya. Seperti ini. Nah, tapi nanti kalau misalkan kalian mau tesnya di background gitu kan, berarti analyze from stage gitu misalkan. Jadi kalau misalkan kalian pakai apa namanya ngetesnya gambarnya ada di stage gitu. Jadi kalian pakai ini. Kalau kostum kalian ganti kostum yang mana gitu. Jadi misalkan nih, saya contoh dulu deh. Jika on startnya ini pasti kita harus buka open dan analyze kamera aja deh. Misalkan Mister, jika si machine learning-nya mengetahui bahwa ada apple, berarti dia akan ngomong say that's apple. Mungkin Mister bisa kasih forever atau ya forever aja. Biar dia bisa terus-terusan. Jadi ini kan kalau kalian udah biasa pakai Scratch pasti tahu kan ya. Kalau kalian bikin code-nya di bagian Toby ini atau si Scratch biasanya kan dia yang akan ngomongnya gitu. Oke, coba Mister tes. Itu yang Apple ya. Is identified class Apple. Nah, ini juga kadang nggak bisa kayak gini nih, tergantung. Nanti mungkin harus kita bug juga. Jadi kalian jangan khawatir ya. Kalian harus cek dulu, jangan langsung ini. Karena di sini kalau kalian lihat Apple-nya udah 100% nih. Berarti sudah benar sebenarnya. Cuma mungkin dari code-nya Mister di sini ada yang salah mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga ada kalau kalian mau biar pasti saat kalian tes itu kalian bisa pakai confidence-nya mungkin. Jadi kalau udah si machine learning-nya mengecek dan apa namanya keakurasian si gambarnya itu di atas 70 misal. Coba kita tes lagi. Ups, ini kok masih bisa. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Nah, ini testingnya nggak berhasil nih misalnya. Entah karena apa, entah kalau misal langsung kayak gini, hmm, kenapa ya? Coba. Open. Oops, sorry. Coba misal begini kan. Nah, dia nggak berhasil. Tapi di bagian sini kalau kalian dia bisa berhasil nih. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di si Toby-nya ini atau PictoBlock-nya itu sendiri. Mungkin kalian bisa coba refresh dulu atau bagaimana nantinya. Kalian coba cek dulu. Tapi kalau kalian lihat saat di recognition window, dia sudah sebenarnya nih, udah 100% mengenali bahwa ini adalah apel, ya. Jadi mungkin nanti kalian harus explore lagi bug apa namanya? Debug lagi ya supaya kalian bisa terbiasa melakukan debug. Itu, oke? Mungkin segitu dulu contoh eh, demo machine learning-nya. Mister mau lanjut menjelaskan tentang hal lainnya. Sebentar, Mister. Start dulu. Mister aktifin kameranya Mister. Kita kembali ke sini. Oke. Nanti untuk pertanyaan kalian bisa tanyakan di akhir ya. Atau sambil Mister penjelasan. Oke. Bentar, Mister present dulu. Oke, Mister lanjut ke yang berikutnya. Nah,
kalian kan nanti pastinya saat kalau sudah membuat project, udah join si Codevor ini, kalian perlu melakukan pitching atau presentasi tentang ide kalian ya, tentang project kalian, apa yang akan kalian buat seperti itu. Nah, dalam melakukan pitching atau presentasi ide kalian itu pasti kalian harus melakukannya secara efektif ya. Supaya kenapa? Supaya audiens kalian itu tidak bosan gitu, tidak eh, apa namanya? Tidak lain-lain, tidak harus fokus pada ide kalian dan mungkin tertarik untuk mengembangkan ide kalian juga bareng mereka. Mungkin nanti judges-nya atau jurinya atau mungkin audiens yang lain ada investor besar mungkin tiba-tiba datang ke si Codevor 6.0 ini, nanti kalian bisa ditawarin, ini idenya bagus banget nih, nanti kalian bisa mau nggak bekerja sama dengan kami untuk membuat ini gitu mungkin. Nanti kalian bisa jadi eh, ini bisa jadi kayak Steve Jobs atau siapa lagi Mark Zuckerberg dan lain sebagainya itu karena kalian membuat suatu inovasi yang sangat baik seperti itu ya. Jadi makanya dari awal kalian pitching ide kalian itu harus uh, efektif dan juga engaging seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa mau beritahu bahwa saat melakukan pitching kalian pertama, kalian pasti harus tahu tema kalian apa yang kalian akan angkat seperti itu. Kalau dari Codevor ini kalian sudah tahu kan? Kalian pasti sudah lihat eh mana dia? Ups. Oh, di sini. Ada 5 tema yang kalian bisa pilih. Clean energy, sustainable cities, life below water and life on land, industry, innovation and infrastructure, climate action and responsible consumption, good health and well-being. Jadi di antara 5 ini, kalian harus pilih satu dulu. Jangan jangan langsung yang bisa mengcover semua, jangan. Yang jadi lebih lebih bagus itu kalian pilih satu dulu. Misalkan kalian mau yang clean energy and sustainable cities gitu. Berarti kalian akan berbicara atau mencari permasalahan yang tentang clean energy. Berarti clean energy saat ini ada apa aja sih? Kalian tahu nggak? Coba nih, misal mau coba lihat chat, ada yang tahu clean energy? What is the clean energy that currently using? Boleh sambil jawab di chat. Mister, kalau Mister contohnya, oke, solar energy paling gampang. Oksigen, oke, PLTA, air ya. Geothermal, oke, bagus. Turbines, ya, ada banyak ya. Kinetic, oke, good. Dan dari wind, ini juga ada tenaga sampah, udah mulai banyak ya. Jadi clean energy yang bisa kalian gunakan gitu, hydropower energy, oke, ada banyak. Kalian juga tahu nggak, ada satu contoh yang mungkin jarang kalian tahu, wave energy. Jadi dari gelombang air laut itu bisa diubah jadi energi juga. Ya, dia termasuk air tapi di laut dia, di pinggiran laut seperti itu. Jadi dia pakai wave atau gelombang air laut untuk menggerakkan turbinnya, seperti itu. Ya, oke, balik lagi. Jadi kalian kalau sudah tahu idenya apa, ya, sudah tahu idenya apa, temanya yang kalian mau angkat itu apa, kalian harus identify the problem and solution, ya. Seperti yang tadi Alta, teman kalian yang sudah berhasil di Codevor sebelumnya sampai babak final round itu di mana kemarin ya? Di Saudi Arabia ya, kalau nggak salah ya. Ya di Dubai, sorry. Ya, di Dubai. Nah, itu dia kan juga pasti harus tahu dia mengidentifikasi dulu problemnya apa dan solusi yang dia akan keluarkan dari problem yang kalian sudah identify seperti itu. Jadi kalian harus tahu di mana kalian bisa mendapatkan problem-problem itu. Nah, kalian nggak usah jauh-jauh cari di mana-mana, cari aja di sekitar kalian, di rumah kalian misalkan. Misalkan di dekat rumah kalian ada gotnya selalu ada sampah gitu misalkan. Mungkin kalian bisa bikin kamera yang mendeteksi kalau gotnya kotor, terus kalian bisa ngirim
SMS atau nggak SMS kan zaman sekarang ya, kalian bisa send WhatsApp or alert gitu ke satu komplek perumahan atau satu RT RW kalian seperti itu. Jadi ini kotor nih, siapa nih yang ini, ayo kita bersihin, kita gotong royong untuk bersihkan seperti itu. Misalkan, jadi itu juga bisa bikin awareness ke eh, lingkungan kalian gitu kan. Jadi dari project yang kalian buat, dari problem yang sederhana seperti itu aja kalian bisa eh, membuatnya seperti itu. Kemudian solutionnya apa aja? Nah, tadi Mister contohnya ya kalian bisa bikin misalkan CCTV yang memberikan setelah dilihat ada kotor, ada sampah, plastik atau apa gitu, langsung ngirim sinyal atau ngirim WhatsApp atau email atau alert gitu ke mobile phone warga komplek, warga RT kalian seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian demonstrate visibility. Nah, kalian setelah membuat solusi dari problem yang kalian pilih itu, kalian pastikan kalian bisa mendemonstrasikan hasil dari project solusi yang kalian tawarkan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian ya pasti harus project itu bisa digunakan nantinya. Walaupun memang belum sempurna, tapi setidaknya key point yang atau highlight point project kalian yang mau me mem mem apa namanya, yang solusi kalian untuk memecahkan masalah yang ada itu, bisa di didemonstrasikan, diperlihatkan, dikasih faktanya bisa nih pakai, solusi ini, seperti itu, ya. Nah, kemudian highlight impact. Highlight impact maksudnya apa? Jadi, walaupun tadi balik lagi nih dari awal, walaupun, impact yang kalian buat solution yang kalian buat untuk problem yang, ada itu sangat nggak terlalu besar, misalkan hanya problem kecil yang kayak tadi Mister contohkan itu, nggak apa-apa, tapi kalian harus memberitahu bahwa ini cukup penting walaupun hanya hal kecil yang ada di, sekitaran kalian yang hanya mungkin dari kotoran yang ada di got atau selokan di, RT RW kalian itu juga bisa berdampak besar, ya. Jadi kan kalau zaman sekarang apalagi sekarang musim hujan nih, kotor dikit aja di selokan nanti bisa banjir gitu kan. Kalian bisa, meng-highlight itu. Jadi ini, walaupun ini kecil kita bisa membuat awareness kepada, warga, kepada our blok gitu di satu perumahan bahwa ini tuh, sangat, membantu nanti kita supaya mengatasi banjir gitu misal, ya. Kemudian showcase innovation, ya pasti showcase itu ya saat kalian sudah berhasil mencobanya, mengetahui apa impact yang, kalian dapatkan dari project kalian itu, kalian menampilkannya ke orang-orang. Nah, dengan mengikuti Code for ini pastinya, ya salah satunya. Mungkin kalaupun memang kalian habis dari Code for ini mau coba lagi membawakan ide ini ke, ke, eee competition lain gitu, nggak apa-apa. Misalkan, yang di sini masih belum, dapat juara gitu, nanti kalian juga showcase ke, competition lain mungkin, lebih, dilihat karena memang di sini cukup ini ya, karena banyak, pesertanya gitu kan. Jadi coba di, competition lain kalian showcase lagi, pasti itu mungkin bisa jadi kalian juga bisa dilihat sih gitu, hasil dari project kalian itu cukup baik seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalian harus, praktis, latihan, dan, engage. Jadi, dengan kayak Mister nih sekarang nih memberikan materi harus supaya kalian juga mendengarkan nih, kalian juga sambil memberikan feedback di chat nih, cukup banyak juga nih. Jadi, kalian harus latihan untuk memberikan, dari, semua poin yang ada di atas tadi itu, kalian kalau sudah pasti, sudah yakin dengan semuanya ini, pasti kalian bisa, latihan dulu dan engage ke saat kalian presentasi nanti,
audiens kalian pasti yakin kalau kalian udah tahu, udah jelas, sudah, di luar kepala, out of your mind, you already know about your project, what you want to highlight, the impact of your project gitu kan. Mereka pasti akan engage juga, mendengarkan dengan baik dan, eee, apa namanya, eee, dengan senang hati mendengarkan gitu, ataupun mungkin bisa, eee, malah tertarik untuk mengembangkan bareng-bareng dengan kalian itu project kalian, seperti itu, ya. Oke. Nah, saat pitching pun kalian juga memerlukan soft skill. Dari tadi kita udah bahas, pitching idenya seperti apa, tapi kita ada beberapa soft skill yang kita perlukan saat, melakukan presentasi ataupun pitching nantinya saat di Code for ini. Nah, ada 5 nih. Nah, nanti juga ada 5 lagi yang lainnya, selain yang 5 yang utama sih ini. Yang pertama pasti communication. Eee Mungkin saat ini misal, pakai bahasa Indonesia, tapi nanti kalian saat melakukan presentasi di Codever, misal juga masih campur-campur ya, saat di Codever kalian kan akan melakukan presentasinya, global with another country, pastinya akan menggunakan bahasa Inggris, using English gitu. Nah, kalian juga, harus belajar bahasa Inggrisnya supaya, baik untuk menjelaskan, eee, presentasi kalian gitu, menjelaskan project kalian dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalian harus latihan, mungkin latihan biasanya di sekolah kalian, kalian belajar, menjelaskan tentang, project di sekolah gitu, kalian jangan takut, kalian coba aja. Kalaupun salah, misal juga dulu zaman sekolah, masih SD tuh biasanya kalau maju ke depan, doing a presentation itu pasti malu-malu, takut, lupa, kayak gitu ya. Tapi kalau kalian udah pelajari materinya, dengan poin-poin seperti ini aja kalian bisa langsung menjelaskan, seperti itu. Nah, ya, kemudian, kalau dari komunikasi juga kalian harus memilih bahasa atau kata-kata, vocabulary yang, mudah, pasti yang lebih mudah itu akan lebih baik karena audiens kalian nggak hanya yang, high education, mungkin nanti ada yang biasa aja gitu, yang kurang mengerti mungkin, not in the IT industry gitu, yang tidak mengerti IT mungkin nantinya, berarti kalian harus menjelaskannya lebih sederhana lagi supaya mereka mengerti, seperti itu kan ya. Nah, lanjut, kemudian poin kedua, ada storytelling and ability. Nah, balik lagi ke yang tadi, pitching idenya kalian. Nah, idenya kalian kan udah dari si, tema tertentu, kemudian, problemnya apa dari temanya itu, kemudian ada solusinya. Nah, itu kan udah kayak urutan story ya, seperti cerita kan. Nah, jadi kalian itu, harus belajar juga untuk, menyampaikan project kalian itu dengan, cara bercerita, ya. Jadi biar lebih enak orang dengar. Nah, kalian kan kalau di rumah misalkan sebelum tidur mungkin ada beberapa di sini yang suka diceritain sama mama papanya sebelum tidur gitu, cerita, dari buku apa gitu kan, mereka kan juga bercerita. Nah, mungkin kalian bisa, latihan dengan mama papa kalian di rumah sebelum sebelum tidur itu mau jelaskan tentang projeknya siapa misalkan David namanya, projeknya David mau ceritain projeknya David dong nanti biar bisa, presentation di, Today for nanti Mom gitu atau, Dad gitu. Jadi dengan cara bercerita, jadi awalnya itu, melihat ada problem seperti ini di dekat rumah nih, ada sampah di got kalian di got kita nih Mah, eee, jadi orang-orang di sini biar aware gimana ya? Jadi kayak gitu misalkan. Jadi kalian menjelaskannya dengan cara bercerita. Jadi itu akan lebih, engaging, lebih membuat orang-orang, eee, senang mendengarnya gitu. Lebih enak, lebih gampang mendengar dan mencerna apa yang akan kalian presentasikan. Kemudian ada adaptability. Nah, adaptability itu berarti maksudnya saat kalian melakukan presentasi, kalian juga harus melihat, audiens kalian itu seperti apa karakter-karakternya. Mungkin kalau kalau sekarang ada banyak yang suka memberikan langsung feedback di, chat nih, kayak sekarang nih masih ada sambil cerita-cerita mungkin ngeliatin kasih YouTube nih, bisa lihat.
ya, ataupun yang benar-benar menjelaskan, atau juga yang benar-benar benar-benar menjelaskan, benar-benar mendengarkan atau dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalian harus tahu gimana caranya membuat mereka balik lagi, eee, fokus ke kalian, seperti itu. Misalkan dengan cara, eee, apa, bilang tentang yang related dengan mereka. Misalkan kayak sekarang kalian coba, "Siapa yang di sini main Roblox? Ada yang main Roblox nggak? Atau main Minecraft?" Nah, kan langsung ada yang ke-trigger nih, "Mi mi 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 mi." Berarti, kalian langsung langsung aku, semuanya langsung. Nah, langsung balik lagi perhatiannya ke Mister nih, ya. Langsung LOL, I play bot, oke. Oke, good. Nah, jadi udah Mister nih udah langsung beradaptasi dengan kalian. Kalian pasti udah tahu Mister udah tahu apa yang kalian suka, Mister, kasih hal tersebut ke kalian, terus pasti kalian akan feedback kemudian kembali mendengarkan Mister sekarang kayak gitu ya. Nah, kemudian problem solving mindset. Nah, tadi juga si Alta sudah menjelaskan bahwa kalian harus bisa melakukan problem solving. Jadi kan yang tadi, untuk yang sebelumnya itu, kita harus tahu apa problemnya dan cara memecahkan masalah atau solving the problem. Nah, kalian harus tahu urutan, saat kalian tahu ide, masalah yang ada, kalian, kira-kira punya beberapa solusi, dari, permasalahan itu, kayak gitu. Walaupun memang kalian sudah tahu apa yang kalian akan tawarkan saat presentasi, jadi itu harus, kalian pahami semua, ide-ide kalian untuk memecahkan masalah itu, the problem solving. Kemudian yang pasti confidence and composure. Seperti kalian, melakukan presentasi di kelas, kalian harus confidence dan tenang, gitu ya. Jadi jangan takut-takut. Kalau salah pun kayak misal kan banyak salahnya dari tadi kayak gitu juga nggak masalah. Tapi yang pasti kalian harus tetap tenang dan, lihat lagi dari poin-poin ini apa yang bisa kalian, sampaikan lagi gitu. Jangan terlalu terpaku juga, jangan terlalu ngingat, boleh ngingat, boleh ngafalin, tapi, kalau, dari Mister kalian harus kayak sudah tahu apa, main point, ide-ide kalian bisa menggunakan mind map misalkan nih kalau misal ada gambar di sini, misalkan dari gambar ini kalian bisa tahu, "Oh ini tentang ini berarti saya akan menjelaskan tentang ini." Jadi kalian lebih confidence lagi, eee saat melakukan presentasinya, nggak harus berpatokan dengan apa yang kalian udah siapkan di hafal gitu, ya. Kalau misal seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada 5 hal lainnya, soft skill yang kalian perlukan. Nah, di Code for ini kan kalian juga, ada yang bertim ya, pastinya. Ada yang bertim nggak di sini? Coba angkat tangan, atau chat di ini, di chat-nya ada yang bertim? Atau semuanya sendiri-sendiri? Oh, ini ada nih, Avandra dan Panglima. Oke. Jadi kalau bertim kalian berarti pastinya oke, ada yang banyak yang angkat tangan juga. Jadi lumayan banyak ya yang bertim ya. Jadi kalian harus kompak dengan tim kalian ya. Kalian harus kolaborasi dengan tim kalian, teamwork-nya kalian harus baik, menjalin komunikasi kalian harus baik seperti itu. Jangan, baru beda pendapat gitu misalkan, "Oh aku maunya, kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu, aku maunya kayak gini." Jangan gitu, nggak boleh egois pastinya. Kalian harus tetap, eee, kompak. Ya, dan kolaborasi itu yang pasti komunikasi antara kalian harus baik seperti itu ya. Mungkin kalau memang, buat projeknya itu, bareng-bareng berarti kalian harus membagi tugas, lebih baik seperti itu. Jadi kalian tidak saling, eee, ini nanti saling clash gitu ya. Kalaupun yang kalian sendiri gitu ya, kalian tuh berkolaborasi mungkin bisa sama teacher pendamping kalian, ya. Kan pasti kalian punya teacher pendamping nantinya, atau mungkin yang di sekolah mungkin, atau yang di Kode Kido juga, yang ada yang les di Kode Kido, kolaborasinya dengan, teacher kalian. Kalian harus terus, eee, meminta pendapat seperti itu, tentang project kalian, cara kalian mempresentasikannya nanti, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu, untuk collaboration and teamwork. Kemudian,
ada empathy and understanding audience, tadi yang Mister bilang tadi, yang di sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya kan adaptability, adaptasi untuk tahu, bagaimana cara menghadapi, audiens kalian. Di sini sama juga nih, mirip nih. Tapi kalian harus merasakan. Nah, saat kalian, mendengarkan Mister nih sekarang nih, kalian pasti agak kadang bosen gitu ya. Nih Misternya ngomong aja dari tadi nih. Always talking talking talking, nggak ini. Jadi, kita harus tahu itu. Berarti, caranya yang lainnya, kayak tadi, kasih kasih hook, kasih kayak pancingan, kayak Mister tadi, siapa yang main, Roblox, siapa yang main, apa namanya, Minecraft kayak gitu, itu jadi ininya, supaya mereka nggak bosan. Jadi kalian, sudah tahu, rasanya sebagai pendengar, saat kalian melakukan presentasi berarti kalian tahu juga caranya supaya saya tidak bosan itu seperti apa kalau, mendengarkan ini. Berarti, saat kalian melakukan presentasi sebagai presenter, kalian bisa melakukan hal-hal itu seperti yang Mister contohkan tadi, ya. Nah, ini time management juga udah eee apa namanya, disampaikan oleh si Alta, dia pasti melakukan time management yang baik. Kalau tadi kalian perhatikan detail ya, presentasinya dia itu cukup jelas, cukup lengkap, dan juga waktunya tepat banget. Tadi misal cek itu 20 menit, pas 20 menit semuanya. Dari sampai dia, play video, itu udah pas 20 menit, kayak gitu. Jadi dia benar-benar melakukan time management yang baik. Nah, caranya gimana kalian, melakukan time management yang baik? Ya pastinya kalian coba pakai timer misalkan, atau kalian bisa bagi, untuk bagian ini saya mau ngomong berapa menit, mungkin ada spare waktu berapa menit untuk lebihnya gitu, ya. Ini ada yang ini, aku sendiri oke. Oke, jadi kalian bisa bagi-bagi itu. Nah, kemudian kalian latihan, yang pastinya kalian harus latihan dulu. Caranya gimana, membagi waktunya nih, untuk penjelasan ide kalian gimana? Untuk temanya di awal tuh berapa menit, problemnya seperti apa berapa menit, ininya berapa menit, terus kalian coba latihan. Latihan berkali-kali itu akan membuat kalian, pasti time manajemennya baik. Oh, berarti kalau udah sampai sini, udah pas nih waktunya udah segini, walaupun kalian mungkin sekarang tidak melihat ini, mungkin nanti ada teman kalian yang mengingatkan gitu ya, atau, saat penampilan itu pasti ada nanti yang mengatur waktunya, seperti itu, ya. Kemudian positive attitude and enthusiasm. Nah, saat melakukan presentasi, melakukan pitching, project kalian, kalian pastinya harus positive vibe, ya. Kalian harus selalu gembira, tersenyum, ya, dan entusias. Jangan kayak kalau saat menjelaskan, "Saya mau menjelaskan tentang," kayak gitu kan nggak enak didengar ya. Berarti kalau misalkan Mister mau menjelaskan sesuatu, pasti dengan nada yang gembira, seperti itu kayak, "Hey!" kayak kalian ketemu dengan teman kalian aja gitu. Jadi, "Hey, jadi hari ini saya akan melakukan presentasi tentang project saya nih, kalian mau dengar nggak?" Apa misalkan, "Jadi saya itu mempunyai, problem seperti ini, dan saya mempunyai solusi seperti ini bla bla bla," dan lain sebagainya. Berarti dengan, gembira gitu ya. Jadi kalian benar-benar antusias untuk menjelaskannya, ya. Kemudian ada active listening. Nah, lagi, saat saat melakukan presentasi sebelumnya ataupun sesudahnya pasti kalian juga akan mendengarkan presentasi dari, peserta yang lain kan ya. Nah, kalian juga bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi mendengarkan itu nggak selalu berarti, apa namanya, kalian hanya mendengarkan, pasti kalian juga menyerap sesuatu dari mereka. Nah, selain itu juga, nanti kan di akhir sesi ini akan ada tanya jawab, pastinya kalian juga harus mendengarkan. Berarti dari situ kalian akan melakukan si active listening ini, dalam soft skill melakukan presentasi, seperti itu ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang project, bagaimana dengan ininya,
cara presentasinya, tapi kita pasti kan mau bahwa gimana ide kita itu realistis, apa namanya, yang bisa dipresentasikan itu proyeknya yang memang akan bekerja di dunia nyata seperti itu ya. Nah, yang pastinya balik lagi sama aja dengan yang tadi sebenarnya nih, misal hanya lebih mendetailkan aja di sini, eee, dan juga dijelaskan dengan Alta yang project yang tentang, elderly untuk membantu elderly itu kan dia ada problemnya, problem yang, di masyarakat mungkin di dekat rumahnya Alta tadi itu ada, panti jompo berarti dia mungkin dapat idenya dari situ. Nah kan, dari contohnya misal tadi juga kan cuma mudah tuh, hanya dari, got rumah di RT RW kalian, di blok perumahan kalian, seperti itu. Nah, itu pastinya nanti saat kalian membuat solusi, pastinya akan, cukup jelas, apa namanya, realistis, bisa diimplementasikan, seperti itu. Nah, jangan kalian nanti membuat ide itu eee yang masih misalkan mau terbang ke Mars gitu, kita yang NASA aja masih belum bisa misalkan. Jadi kan itu kan kurang realistis ya, kurang bisa diimplementasikan seperti itu. Nah jadi lebih baik kalian dapat, ide problemnya itu dari sekitar kalian aja ya, atau misalkan walaupun maunya yang agak bigger, yang agak lebih besar gitu, misalkan, di ASEAN gitu, apa yang terjadi permasalahan di ASEAN atau di Asia secara keseluruhan apa gitu misalkan. Itu masih, mungkin masih bisa, realistis, masih bisa kita lakukan seperti itu. Misalkan bikin chat antara teman di, negara Indonesia dengan, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, itu kan juga bagus tuh. Jadi walaupun, bigger, scope gitu kan, bigger scope tapi juga masih cukup implemented gitu, masih bisa diimplementasikan. Nah kemudian, choose tool and technologies. Nah, jadi karena kita sedang akan mengikuti, Code for, yang pastinya kita akan menggunakan tools-nya si Pictoblocks ini. Berarti pilihan kalian, untuk bahasanya yaitu Block Code dan ataupun, Python. Dan selain itu, dari kalian tadi lihat bahwa ada banyak ekstensi yang bisa kalian pakai di situ, AI dan machine learning-nya. Misalkan pakai, ChatGPT juga udah tersedia di Pictoblock-nya. Ya, ataupun kalian mau pakai hardware, tadi ada hardware-hardware yang didukung oleh si Pictoblocks, kalian bisa pakai itu. Nah, kemudian outline your solution. Jadi kalian harus menjelaskan, ide kalian tuh secara, jelas, menggunakan workflow dengan secara runtut, secara berurutan, sesuai dengan apa yang kalian mau, eee, berikan solusinya, seperti itu ya. Kalau tadi Mister balik lagi pasti, masalahnya apa, solusinya apa, melakukan apa, itu harus jelas tuh, secara urutan. Nanti jadi saat, eee, membuat, idenya itu pasti, jelas nantinya, bisa implementasikan pastinya. Nah, kemudian incorporate AI and machine learning features, yang tadi Mister bilang di, Pictoblock sudah banyak ada, extension-extension AI dan machine learning yang bisa kalian gunakan. Nah, kemudian ada develop prototypes, pastinya setelah kalian sudah membuat project-nya itu kalian harus, buat prototypes itu kalian tahu kan apa? Pada tahu kan? Prototypes itu apa? Coba Mister tanya. Ini Mister waktunya tinggal sedikit nih. Nah, ini time management-nya Mister harus ini. Iya, apa? Coba jawab, prototypes itu apa? Di chat aja, secara singkat. Ada yang tahu prototypes itu apa? Contoh, oke. Contoh hasil hal yang sebelum jadi, oke. Sesuatu project yang belum jadi, oke, hampir benar. Don't spare. Ya, jadi kurang lebih itu, ya model atau project kalian yang apa namanya, sudah bisa melakukan sesuatu yang kalian inginkan, tapi belum sempurna, seperti itu ya. Misalkan kalian bikin, eee, apa tadi, yang kamera tadi itu, tapi yang fitur utamanya udah bisa tuh, berarti itu udah termasuk, prototype. Jadi itu kalian membuat seperti itu. Berarti, eee jadi kan itu realistis ya, sudah bisa dijalankan salah satu, tujuannya untuk
ini kan solusinya. Seperti itu. Kemudian lanjutnya poin berikutnya test and iterate. Nah, kalian harus selalu mencoba si prototypes-nya tadi, dites. Udah berjalan dengan baik nggak fitur-fitur yang kalian buat itu atau belum? Berarti kalau belum, kalian debug lagi, cek lagi, berarti iterate itu dicoba lagi, dicoba. Habis itu kalau ada bug lagi diulang. Nah, itu iterate, test and iterate. Seperti itu. Nah, kemudian ada prepare documentation and presentation. Nah, dari udah kalian buat itu semua project kalian, ide kalian, kalian pasti buat presentasi, bikin foto, bikin video, bikin banner sesuai dengan yang diminta dari si Codefor-nya kan ya, karena kan kita akan join si Codefor ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nih, Mister ada beberapa ide di sini nih yang mungkin kalian bisa apa namanya, membuat jadi inspirasi. Nah, kalian kalau lihat di bagian kanan nih ada 3 gambar ini sebenarnya Mister pakai ChatGPT loh untuk buatnya. Jadi kalian tuh kalau memang misalkan bingung, kalian boleh aja sebenarnya pakai ChatGPT, tapi kalian harus ingat harus bertanggung jawab. You need to tanggung jawab dengan apa yang kalian gunakan di ChatGPT ya. Jadi kalau misalkan ini cuma hanya men-generate gambar sesuai dengan ide yang Mister contohkan di sini nih. Ada Smart Bin, Smart Recycle Bin, ada Health Monitoring App, dan juga satu lagi ini AI Personalized Learning Assistant kayak gitu. Oke, mungkin Mister jelaskan sedikit aja. Kalau Smart Recycling Bin pasti udah banyak ya zaman sekarang. Tapi kayaknya di Indonesia masih belum banyak gitu kan. Kalian harus memisahkan sampah itu manual. Mungkin nanti kalian bisa bikin alat yang memisahkan sampah. Yang gampang aja, misalkan botol. Botol kan banyak jenisnya juga tuh. Nah, dari botolnya itu mungkin pakai machine learning yang tadi yang udah kita belajar, kalian bisa gunakan itu untuk memisahkan sampahnya, memisahkan botol-botolnya kayak gitu. Ya. Kemudian health monitoring app. Nah, sekarang banyak juga ada eh, smartwatch gitu kan, yang kalian pakai misalkan, itu bisa memonitoring app. Nah, dari situ mungkin kalian bikin aplikasi yang menghitung sesuatu yang lebih jelas, yang lebih detail. Misalkan apa ya? Dari data heart rate ini kalian bisa apakan seperti itu. Ya, itu contohnya. Kemudian yang terakhir, personalized learning assistant. Nah, Mister sempat pernah lihat ada video di mana eee, ChatGPT itu udah bisa mengajari kita matematika gitu. Jadi dia udah kayak guru. Saat kita bilang, "Aku mau belajar tentang ini," misalkan tentang aljabar gitu ya. Dia langsung akan menjelaskan satu persatu. Saat kita nanya, dia juga udah bisa jawab apa yang harus ditanyakan, seperti itu. Oke. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat sampelnya project-nya di sini. Mungkin nanti bisa Mister masukkan di chat ya. Nah, kurang lebih, nah karena waktunya Mister juga udah habis, eee, kita balikan ke Miss Caca. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak kepada Mr. Dwima atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Hari ini kita telah mempelajari dua hal yang sangat penting nih. Pertama, bagaimana proyek berbasis AI dan machine learning dapat dibuat dengan menggunakan PictoBlocks. Ini tentu membuka wawasan kita tentang teknologi masa kini. Lalu, kita juga belajar tentang bagaimana cara menyampaikan ide proyek dengan jelas, terstruktur, dan realistis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif kalian. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan terakhir untuk bertanya langsung kepada narasumber ataupun panitia tentang program Codever. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat atau menyampaikannya secara langsung di sesi ini. Kami akan menjawab sebanyak mungkin selama waktu yang tersedia. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman?
Oke, Alicia, boleh eh, unmute untuk bertanya, silahkan. How long do you have to present it? Berapa lama presentasinya? Iya, Eh, kayak ada batas waktunya kah apa tidak? Yes, you can Iya, present. ada batas. You can present you need to present your project in your video submission, and plus there's limited time. Oke, Elsa, thank you for the answer. Alicia, apakah udah terjawab? Sudah. Oke, kalau gitu. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kita bikin presentasi terserah pakai apa. Mungkin Mr. Dwima bisa bantu dijawab untuk pertanyaan ini. Halo, Mr. Dwima. Close connect ya? Halo, Mungkin, oke. Itu ya, ada yang... sorry. Putus. Gimana tadi ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan dari Zaki. Eh, kita bikin presentasi terserah pakai apa. Oh iya, kalau kalian mau pakai Canva seperti Nisa juga boleh, tapi nanti ada template-nya ya. Jadi kalau kalian buka ke Codevor itu, nanti kalian lihat ada template PPT-nya. Jadi kalian bisa pakai itu aja, lebih mudah. Kalau kalian mau tambahkan juga boleh, tapi eh, apa namanya? Idenya itu apa namanya? Urutannya itu sesuai dengan template-nya. Terus lagi ya. Halo, tes. Ya, sudah masuk, Mister. Oke, tadi keputus ya? Mm. Halo, tes, tes. Sudah masuk, Mister. Oke. Ya, tadi presentasinya itu kalian bisa pakai apa saja yang pastinya, tapi ada template-nya. Kalian harus mengikuti template itu. Tapi dari template itu kalian boleh tambahkan sesuatu di situ. Cuma untuk detailnya itu, misalkan nama dan lain sebagainya, urutannya itu harus udah sesuai dengan di situ. Ya. Nah, kemudian nih mungkin langsung aja, ada kapan kita presentasi? Presentasinya itu kita mulai dari saat regional round ya. Jadi kan ada beberapa tahap itu yang tadi Miss Caca jelaskan. Jadi presentasinya itu saat di regional round, setelah kalian online submission. Yang pasti setelah regional round di nasional dan ini pastinya juga presentasi nantinya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Mister. Lalu dari Azam tahapan pertama apa saja yang disubmit? Waktu submit project itu ada cover image, terus ada project deskripsinya, terus konsepnya itu bagaimana, tentunya juga ada codingnya dan alasan memilih tema tersebut itu apa, seperti itu. Mau nanya itu bikin programnya atau sampai prototype? Oke, kalau kalian itu buat project-nya itu sampai prototype, pastinya boleh ya. Tapi kalau cuma programnya aja itu juga udah termasuk prototype kan? Kalau misalnya kalian nggak pakai hardware kan nggak perlu ada yang dibuat lagi selain software program di PictoBlock-nya. Kalian juga paling cuma pakai kamera aja gitu kan. Dan juga ada kategori untuk game kan juga. Berarti kan kalian nggak perlu buat sesuatu yang jadi gitu ya, yang ada wujudnya seperti itu. Berarti memang hanya di PictoBlock-nya aja seperti itu. Ya, yang pastinya nanti prototipenya itu atau project kalian itu akan dipresentasikan di sebuah video juga nantinya untuk dijelaskan. Dan selain itu juga saat melakukan presentasi di regional, nasional, dan final round.
Oke, Mr. Dima, terima kasih untuk jawabannya. Saka, kalau mau bertanya, langsung aja ya pertanyaannya ditulis di kolom chat atau bisa langsung unmute kalau Saka mau. I want to download like Pro and then the micros and then my laptop just say the file is not safe. Okay, can you share your screen? So Mr. Dima will help you. Okay, if you see that the file is not safe, okay. It's safe enough because it's from the Codever itself. So don't worry, you can just download it, yeah, and install it. I can promise you this app, this PictoBlocks app, it's safe. But if you're still concerned about that, you can just use the PictoBlocks.ai from the website, yeah. But it's limited, so you only use the teachable machine if you want to use the AI, yeah. Okay, it's okay. If you want to use the offline one or the online one, it's okay. If you're concerned about the safeness, you use the PictoBlocks AI in the web. Okay. Oke, Oh thank iya, you. Oh Oke, ya, Mister mau tambahin sedikit dong. Mister tadi lupa menjelaskan juga. Tadi saat melakukan tes itu sebenarnya kan ada requirement-nya. Mungkin Mister sambil share dikit ya. Nah, di PictoBlocks ini kan kalau kalian lihat extension-nya itu ada requires di sini ya. Jadi kalian harus perhatikan, kalau AI yang kalian atau AI atau machine learning yang kalian gunakan itu ada gambar sinyalnya, berarti itu maksudnya pakai internet. Tapi kalau ada yang gambar koin, itu pakai credits yang sekalian dapatkan saat registrasi free registration di PictoBlock-nya itu. Nih, Mister masih sisa kreditnya 435. Nah, kalian tuh mendapatkan saat registrasi itu 1000. Nah, kalau habis kreditnya kalian harus top up atau bisa mungkin kalian buat eh, apa namanya account lain dulu untuk coba project kalian supaya nggak habis kayak gitu. Ya, mungkin Alta pakai yang free aja saat ini. Can you share about the credits so everyone can aware about this one, Alta? Or you Yes. can use from the chat. Don't forget to save regularly. Some tips from Alta. Don't forget to save regularly after you upload your project. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. oke. Terima kasih banyak Mr. Dima atas jawaban-jawaban dari banyak pertanyaan. Karena juga sudah di penghujung acara, jadi kami akan menutup webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada narasumber Alsa dan Mr. Dwima atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Dan kita telah belajar banyak nih, dimulai dari bagaimana mendapatkan ide-ide kreatif untuk proyek, tips mengembangkan proyek dan PictoBlocks, hingga cara mempresentasikan ide secara efektif. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat secara langsung bagaimana teknologi AI dan machine learning dapat digunakan dalam menciptakan solusi inovatif. Terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasme dan partisipasinya sepanjang acara. Jangan lupa untuk terus eksplorasi ide-ide kreatif kalian dan PictoBlocks, dan kami tunggu partisipasi kalian di Codever 6.0. Nah, bagi teman-teman yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kode Kido dengan informasi kontak yang tertera pada slide ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap semangat berinovasi dan selamat siang. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you, Alsa.